perasaan seseorang yang sudah menyakiti kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas perasaan orang yang sudah menyakiti kamu. Nah, seperti apa sih perasaan orang yang sudah menyakiti kamu? Yuk langsung saja disimak video ini sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan langsung saja di kartu yang pertama. Di sini ada kartu The High Prestige ya. Kalau bisa dikatakan kenapa ada orang yang menyakiti kamu dan kenapa sih dia ini menyakiti kamu, dari kartu yang ini memang aku bisa lihat kondisi kamu dalam kondisi yang memang di bawah dia secara derajat ya. Entah secara ekonomi, entah secara beberapa hal yang lainnya, memang kamu juga merasakan situasi kamu tuh di bawah dia secara kondisi ekonomi. Sehingga apa? Kamu pun juga kadang masih merasakan ada beberapa situasi yang agak segan dengan dia, walaupun dia sudah menyakiti kamu secara ya memang cukup parah ya dalam kondisi yang terjadi beberapa waktu kemarin. Dan memang di sini posisinya di kartu yang berikutnya, kamu terkesan melakukan pembiaran. Artinya ketika kamu disakiti, ketika kamu dikhianati dan sebagainya, kamu tidak ada niat sama sekali untuk membalas apa yang dia lakukan kepada diri kamu, dan malah justru terkesan kamu itu pasrah dan juga melakukan pembiaran, membiarkan semuanya mengalir seperti apa adanya. Ya memang boleh-boleh saja melakukan hal-hal seperti itu, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi. Tapi ketika kamu terlalu melakukan pembiaran dan kamu tidak memiliki ketegasan terkait dengan beberapa hal yang ada, maka orang ini juga akan seenaknya di dalam memperlakukan kamu. Dan itu sudah terbukti gitu loh. Ketika kamu melakukan pembiaran, orang ini semenang-menang terhadap diri kamu dan juga keluarga kamu saat ini. Sehingga posisi yang muncul, posisi yang terjadi, saya wanti-wanti kamu juga harus punya yang namanya ketegasan. Oke, memang secara sisi ekonomi, secara kekayaan kamu di bawah dia, tapi kamu di sini juga punya harga diri gitu loh. Jadi ya jangan sampai kamu terlalu mudah untuk direndahkan oleh siapapun. Karena apa? Kamu juga harus punya beberapa hal pride yang harus bisa untuk kamu jaga di dalam diri kamu saat ini. Dan kemudian apakah timbul penyesalan dalam sisi dia yang sudah menyakiti kamu? Saya rasa dia cukup bahagia ketika kamu itu menderita. Dia itu senang ketika kamu susah dan susah ketika kamu senang. Jadi kalau kamu tanya, apakah ada penyesalan? Ya jawabannya memang belum ada yang namanya penyesalan. Dia bahkan sama sekali tidak merasakan adanya sedikit pun penyesalan ketika sudah menyakiti kamu. Sehingga ya di sini posisinya ya sudahlah, abaikan saja. Biarkan saja. Yang terpenting saat ini kamu dalam kondisi yang baik. Yang terpenting saat ini kamu berada dalam kondisi yang positif yang ada di dalam diri kamu secara keseluruhan. Sehingga apa? Fokus dengan apa yang kamu kerjakan, fokus dengan apa yang kamu lakukan, sehingga nanti ke depannya kau bisa untuk melawan ketidakadilan ini, melawan segala sesuatu yang buruk yang memang diakibatkan oleh si dia terhadap diri kamu saat ini. Dan kemudian kamu di sini juga nggak usah terlalu berharap adanya karma dalam waktu dekat. Karena apa? Untuk orang yang menyakiti kamu ini, dalam waktu dekat ini justru akan mengalami peningkatan yang signifikan terkait dengan beberapa hal yang dia dapatkan. Entah itu soal pekerjaannya, entah itu soal ya mungkin kekayaannya, tapi yang jelas dia akan merasakan adanya beberapa peningkatan-peningkatan yang signifikan yang akan terjadi di dalam kondisi kamu dan juga kondisi si dia. Artinya apa? Kamu akan melihat dia malah akan merasakan adanya peningkatan. Tapi di sini kamu juga nggak usah peduli, karena di sini kamu juga harus mempedulikan terkait dengan proses dan proses yang ada dalam diri kamu. Dan di sini kenapa kok dia malah mendapatkan kebahagiaan? Kenapa kok dia malah mendapatkan peningkatan dalam hidupnya padahal dia sudah menyakiti kamu? Ya memang itulah yang disebut dengan istidraj ya. Kadang-kadang memang kita harus melihat situasi yang seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Memang dia saat ini sedang diangkat setinggi-tingginya, dan kemudian dia juga dalam posisi yang nanti akan dijatuhkan serendah-rendahnya. Jadi memang kamu dalam kondisi yang memang posisinya dalam situasi saat ini harus bisa melihat memang dia akan diangkat setinggi-tingginya, tapi dia juga akan dijatuhkan dengan serendah-rendahnya
di beberapa waktu ke depan. Jadi ya sudahlah, nggak perlu terlalu emosional juga menyikapi beberapa jalur kehidupan yang memang saat ini sedang terjadi. Dan kemudian di sini daripada kamu memikirkan si dia yang sudah menyakiti kamu, lebih baik kamu itu terfokus untuk bagaimana memperbaiki segala situasi yang ada di dalam posisi kehidupan kamu saat ini. Karena apa? Kamu juga masih punya banyak kewajiban, masih punya banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi ya saya berharap bagi kamu yang beruntung menemukan video ini, kamu juga harus bisa untuk lebih terfokus untuk menyelesaikan segala kewajiban dan juga segala tanggung jawab yang ada di dalam diri kamu saat ini. Nggak perlu mikir yang macam-macam, nggak perlu mikir yang aneh-aneh. Kamu saat ini sedang diuji dengan banyak kewajiban, sedang banyak tanggung jawab. Sehingga apa? Pikiran kau pun juga harus diakui. Saat ini sedang berantakan. Ada masalah ini, ada masalah itu, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Sehingga posisinya kamu juga harus ekstra hati-hati dengan beberapa kemungkinan-kemungkinan keteledoran dan juga kemungkinan-kemungkinan permasalahan-permasalahan yang bisa saja muncul pada posisi saat ini. Jadi ya kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati dengan apa yang saat ini kamu hadapi. Jadi ingat, daripada memikirkan kehidupan mereka yang sudah menyakiti kamu, lebih baik kamu memikirkan duniamu sendiri. Memikirkan apa yang memang sudah sepatutnya untuk kamu pikirkan pada posisi saat ini. Kenapa? Ingat, kamu juga tulang punggung keluarga dan kamu juga harus mencukupi kebutuhan keluarga kamu, sehingga diupayakan tetap dalam kondisi yang sabar, tetap dalam kondisi yang tenang, dan juga tetap dalam kondisi yang bisa mengendalikan segala situasi yang ada dengan sebaik mungkin, supaya segala hal yang baik, supaya segala hal yang positif bisa terus hinggap di dalam diri kamu secara seutuhnya. Dan kamu gak usah mikir karma yang akan dia rasakan, gak usah mikir hal-hal buruk tentang dia itu akan seperti apa. Yang jelas kamu harus terfokus dengan jalur kehidupan kamu sendiri. Biarkan karma akan bekerja dengan sendirinya. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin, atau mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, masih sama. Dia akan diangkat setinggi-tingginya dengan segala macam keberuntungan, dengan segala macam kesuksesan-kesuksesan yang akan dia rasakan. Tapi posisinya dia juga nanti akan dijatuhkan serendah-rendahnya. Jadi kamu mungkin saat ini akan melihat dia akan mengalami hidup yang baik, mengalami kehidupan yang terus meningkat, tapi sebentar lagi kamu juga akan melihat kehidupan dia akan menurun dengan seturun-turunnya, turun dengan drastis. Nah, kurang lebih seperti ini posisi yang ada. Nanti ada pertanyaan, monggo bisa dituliskan di komentar tentang karma dan juga perasaan orang yang sudah menyakiti kamu. Jaya Jaya Wijayanti, Lepur Dene Pangastuti, Jaya Hadidiningrat, Rahayu, 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 Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Dan juga tidak usah mempedulikan orang-orang yang sudah menyakiti kamu.